Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosid. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS mengenai perhitungan daripada usaha lahan cabai rawit. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari standar budidaya tanamnya. Nah, di sini kita akan menambahkan untuk luas lahan yang digunakan ada 2.500 meter. Untuk siklus produksinya adalah 6 bulan per siklus, jadi per tahunnya ada 2 siklus produksi. Untuk umur analisis kelayakannya yaitu 5 tahun umurnya, diskon rate-nya 11%, upah tenaga kerja 85.000, hasil panennya per siklus 3.200, hasil panen normalnya tadi terus harga jualnya 22.000 per kilo, biaya transportasi 3.750 dan biaya pemeliharaan 2.800. Nah, kita akan breakdown ke masing-masing penjumlahannya ya. Yang pertama adalah untuk kuantitas tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Untuk KHK-nya itu tadi di soalnya itu pengolahan lahan 18 ini sekian ini, dan karena 1 tahun 2 siklus maka satu tahun 2 siklus maka ada 2. Oke, nah ini kita ambil dari sini ya, jadi masukkan ke sel semua. Selanjutnya untuk KOK per tahun siklus per tahun dikalikan ke pengolahan lahan. Oke, nanti tinggal tarik saja ke bawah, tinggal tarik ke bawah sini. Selanjutnya untuk upah HOK-nya adalah 85.000, kita ambil dari atas sini. Selanjutnya untuk biaya siklusnya adalah upah HOK dikali siklus HOK per siklusnya, yaitu ketemu biayanya. Ini kita nanti tinggal tarik saja ke bawah seperti ini ya untuk contohnya ya. Selanjutnya biaya per tahun adalah dari biaya siklus dikalikan dengan biaya per siklus dikalikan dengan siklus 1 tahun, yaitu 2 kali. Oke, kita tarik seperti biasa. Selanjutnya untuk pentotalan kita total juga dari HOK-nya dengan cara sum tarik bawah. Untuk ini juga sama, dan untuk totalnya ini juga sama. Selanjutnya untuk biaya per tahunnya juga sama, nanti tinggal pada bagian ini. Oke, untuk bagiannya nanti di ini kita buat accounting ya, nanti kita buat accounting dengan formatnya yaitu rupiah. PRP 22.610 untuk biaya per tahun daripada total tenaga kerjanya. Oke, nanti kita akan rubah semuanya ya untuk biaya-biayanya ini. Selanjutnya untuk material dan sarana produksinya adalah kuantitasnya sini sudah tertera di soal tadi, satuannya juga sudah tertera. Selanjutnya untuk harga satuannya ini juga sudah tertera pada soal tadi. Untuk biaya per siklusnya kita tinggal kalikan saja antara harga dengan kuantitas. Siklusnya 1 tahun 2 kali, untuk biaya per tahunnya kalikan saja untuk siklus dengan biaya tahunnya. Enter, kita nanti totalkan ke bawah dengan suhu. Selanjutnya ini adalah 42.960. Selanjutnya untuk biaya tahunannya ini juga sudah tertera di soal, ini tadi tertera di atas sini. Biaya-biayanya apa saja. Oke, ini dibuat dolar karena nanti agar bisa narik dari sini, dari ini ke bawah sini agar mengunci. Karena sewa lahan, iuran keamanan ini tadi belum ada, jadi nanti ya, jadi pada ini tulis secara manual. Selanjutnya untuk totalnya ini adalah berdasarkan penjumlahan ya dari sini, totalannya
Ini biaya tenaga kerja juga merupakan penjumlahan dan jangan lupa untuk bentar, laptopnya. Jangan lupa untuk produksi skenario untuk sensitivitas nanti turun 18% ya. Gitu. Selanjutnya juga nanti untuk ini sudah ada jawaban dari penerapan skenario sensitivitas. Nah, nanti kita akan bahas di belakang. Selanjutnya kita akan masuk ke investasi dan juga penyusutan. Nah, selanjutnya untuk investasi dan juga penyusutan ini ada macam-macam aset investasinya. Untuk perhitungannya yaitu kita tulis dulu umur ekonomisnya, kuantitasnya, dan juga harga satuan. Nah, selanjutnya untuk biaya investasi merupakan perkalian dari harga satuan dikalikan dengan kuantitasnya ini. Jadi kita tinggal tarik saja untuk biaya investasi ini ke bawah seperti ini ya. Selanjutnya untuk modal awal juga kurang lebih sama karena dibeli pada tahun pertama semua, tidak ada kondisi khusus di mana harus dibeli pada tahun kedua, tiga maupun seterusnya. Selanjutnya kita akan cari tahu dulu karena ini merupakan sudah dibeli pada tahun ke-0, maka kita hitung karena umurnya 4 tahun, kita hitung yaitu 1 pada tahun ke-0 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, maka kita beli pada tahun ke 5 pemakaian, atau kalau di sini adalah pada umur tahun keempat, yaitu kita hitung 1, 2 umur pemakaian sehingga sisanya adalah 5 dikurangi 5 dikurangi dengan 2 tahun pemakaian, jadi hasilnya adalah ini, yaitu sultan dikurangi dengan sisa umur akhirnya. Ini adalah sudah ada sisa untuk biayanya. Selanjutnya kita berikan contoh sekali lagi, yaitu pada tangki air. Ini juga sama, ini karena umurnya 5 tahun jadi tidak ada pembelian lagi. Contoh ini yang ada umur ekonomis 3 tahun, yaitu di selang drip irigasi tetes dengan investasi pembeliannya 8 juta. Nah, kita cari investasinya pada tahun ke 1, 2, 3, umurnya 3 tahun ya, kita beli tahun ketiga 1, 2, 3, maka sisanya adalah 3, 1, 2. Nah, sisanya berarti 3 tahun dikurangi dengan 2 tahun pemakaian, yaitu 1, 2. Berarti sisanya adalah 1 tahun pemakaian. Nah, begitu terus ya. Selanjutnya ini untuk pentotalannya, yaitu seperti biasa diseret dari atas sampai ke bawah sini, sehingga kita bisa memasukkan total investasinya atau tahun ke-0 ini dari sini. Selanjutnya untuk total penyusutan per tahunnya itu dari sini ya, total penyusutan per tahunnya. Untuk total penyusutan per tahunnya ini dari pembagian antara dengan biaya investasi dibagi dengan umur ekonomisnya. Dan untuk total nilai sisa pada akhir tahun kelima, ini juga kita ambil dari sini, tadi kita menjumlahkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada kriteria investasi. Untuk kriteria investasi kita akan cari dulu untuk hasil penjualan, jumlah panen, dan sebagainya. Kita masukkan untuk hasil penjualannya yaitu 140.800, yang mana ini berasal dari jumlah panen 6.400 dikalikan dengan harga panen 22.000 per tahun sama, jadi jumlahnya adalah sama. Kita nanti tinggal tarikkan saja ke sini, kita tarik seperti ini ya, sudah sama. Selanjutnya untuk nilai sisanya yang ada cuma dari tahun ke-5, nilai penyusutan, nilai sisanya itu diambil dari sheet investasi dan penyusutan pada kolom ini, nilai sisa tahun ke-5 21.525, sama ya. Selanjutnya kita totalkan saja ini total masing-masing hasil penjualan, jumlah panennya. Selanjutnya kita totalkan selama 5 tahun, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini tidak ditotalkan ya, jadi hasilnya sama seperti ini, tapi ini maksudnya adalah ke pemasukan, karena ini pemasukannya adalah dari kita total pemasukannya ya, itu dari penjumlahan di tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Namun per tahunnya kita berikan bahwasanya total pemasukannya
daripada hasil penjualan dan juga nilai sisanya, karena ini ketambah dengan ini. Selanjutnya untuk pengeluarannya ini kita hitung dulu. Pengeluarannya investasi awal itu yaitu 82 juta. Nah, selanjutnya per tahun ini ada investasi ini kita ambil daripada yang sudah kita cari tadi, yaitu di kolom sheet investasi dan penyusutan, yaitu ini penyusutannya per tahun ya, ini ya. Jadi ini adalah per tahunnya, nanti tinggal ditambahkan saja. Sama ya, 2,2. Selanjutnya untuk biaya tenaga kerjanya itu kita juga sudah hitung tadi, per tahunnya 22 juta 100 22 juta 610. Kita juga ambil pada sheet budidaya tanam, yaitu ini dia 22 juta 610. Selanjutnya untuk biaya material kita juga udah hitung di awal tadi, jadi emang saling nyambung. Ini dia biaya materialnya 42 juta 960, sama ya, 42 juta 960. Ini dia. Untuk biaya transportasinya juga sama, tadi kita sudah masukkan semua, pada intinya begitu ya. Selanjutnya untuk total biaya variabelnya itu merupakan penjumlahan ya, dari tenaga kerja sampai dengan biaya pemeliharaan alatnya. Selanjutnya untuk biaya tetapnya merupakan penjumlahan dari sewa lahan dan juga promosi yang sudah kita cari di awal tadi. Selanjutnya ini kita tinggal totalkan saja dari samping sini ke semuanya. Ini kita totalkan saja, total dari semua samping-sampingnya ini. Selanjutnya kita akan total pengeluaran, yaitu investasi awal ditambah dengan biaya variabel maupun biaya penyusutan. Kita totalkan semuanya, dan ini adalah total dari ke 5 tahun ini pengeluarannya. Selanjutnya kita akan mencari untuk net benefitnya, yaitu dari pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Sama, tinggal kita seret saja sampai tahun kelima. Selanjutnya kita akan mencari untuk kriteria investasi, yaitu sheet ini adalah dalam kondisi normal, yaitu kita masukkan dulu untuk diskon rate-nya. Jadi kita sudah masukkan di standar budidaya tanam. Untuk diskon rate-nya, diskon faktornya ini adalah merupakan perkalian ya, dengan caranya yaitu 1 dibagi kurung buka 1 ditambahkan dengan diskon rate dikasih dolar biar untuk mengunci, kurung tutup dipangkatkan dengan 1. Kalau 2 ya pangkat dengan 2. Nah, nanti disyarat saja sampai tahun kelima. Selanjutnya untuk PV penerimaannya ini juga merupakan sebuah perkalian antara dengan pemasukan pada tahun masing-masing tahun dikalikan dengan, yaitu adalah diskon faktor pada tahun ke-0, nanti syarat sampai tahun kelima. Selanjutnya untuk penerimaan PV biayanya merupakan perkalian dari diskon faktor dikalikan dengan biaya per tahunnya, ini tinggal syarat saja. Ini untuk PV net benefitnya merupakan pengurangan daripada PV penerimaan dikurangi dengan PV biaya. Selanjutnya untuk kita mencari NPV, rumusnya adalah dengan menambahkan semua PV net benefitnya. Untuk mencari gross PV-nya adalah dengan sum kurung buka kurung tutup, ini adalah penjumlahan dari PV penerimaan dibagi dengan sum lagi kurung buka kurung tutup dengan PV biaya. Selanjutnya untuk net PV-nya itu adalah menggunakan penjumlahan. Nah, nanti untuk rumusnya adalah penjumlahan dari nilai positif dikurangi dengan nilai negatif. Nah, ini sama saja, ini karena nilai positif artinya
Nah, karena lebih selanjutnya untuk dikurangi dengan sum nilai negatif. Ini sebuah kriteria ya, sum negatif. Selanjutnya kita untuk mencari IRR-nya. Untuk IRR-nya ini adalah merupakan penjumlahan semuanya daripada net benefit. Selanjutnya untuk payback periodnya kita cari yaitu dari kumulatif ini ya, maka kita cari kumulatif dulu ya. Untuk kumulatif ini merupakan penjumlahan yaitu sama dari ini merupakan sama dengan dari PV net benefitnya. Untuk tahun kedua tinggal ditambahkan saja antara tahun ke-0 kumulatifnya ditambahkan dengan net benefit tahun pertama. Nah, sampai seterusnya. Selanjutnya untuk payback periodnya ini adalah dengan cara kita cari dulu bahwasanya investasinya ya E12 investasi ini 82.950 karena sama juga dengan standar budidaya dengan investasi dan penyusutan yaitu tadi ini ya investasinya 82.950. Kita samakan saja, kita ambil dari sini sama aja jadinya ya, sama dengan investasi dikurangi dengan karena investasinya 82 juta maka di antara tahun keempat dan juga tahun kelima, maka untuk angka setelah Ramadan ini adalah tahunnya maka adalah tahun keempat ya, tahun keempat yaitu sebelum mencapai minimal daripada investasinya. Selanjutnya dikurangi dengan nilai sebelum atau nilai sebelum 82 yaitu di tahun keempat ini 63 dikurung tutup tambahkan dengan nilai setelahnya yaitu 106 dikurangi dengan nilai sebelum dari 82 yaitu 63 sama dengan yaitu 4,46 tahun. Maka daripada itu karena NPV ini melebihi 0 dan juga gross BC melebihi 1, net BC melebihi 1, IRR melebihi diskon rate dan juga tapi payback periodnya ini masih layak karena kurang dari 5 tahun. Maka keputusannya adalah layak. Selanjutnya kita akan mencari nilai sensitivitas. Untuk nilai sensitivitas tadi, nah kita bedakan dahulu ya. Untuk yang berubah adalah pada produksinya turun 18% yaitu di sini. Produksinya turun 18%. Maka daripada itu untuk pencariannya yaitu jumlah panennya ini kita tandai bahwasanya jumlah panennya ini merupakan nilai sensitif. Yang mana awalnya untuk jumlah panennya yaitu adalah 6.400 ketika kita kalikan dengan 18% tadi, maka hasilnya adalah 5.248. Nah, untuk hitungan di bawah ini sama dengan kriteria investasi tadi, cuma nanti di hitungan kriteria investasi skenario nya ini nanti akan menjadi lebih berbeda lagi karena ada penurunan dalam jumlah produksinya atau jumlah panennya. Untuk harganya tetap sama, tetapi nanti untuk keuntungan yang dihasilkan pastinya akan berbeda. Selanjutnya dari perhitungan tadi kita akan menemukan sebuah jawaban bahwasanya untuk NPV-nya yaitu menjadi 12 juta ya. Misalnya 12 juta kita bandingkan penerimaan per tahunnya ya. Nih kita lihat penerimaan per tahunnya setelah ada pengurangan 18% daripada produksinya. Nah, kita bandingkan dengan ini. Sangat anjlok sekali ya. Maka daripada itu untuk kriterianya juga pasti berpengaruh. Nah, ini 12 juta lebih dari 0 aman. Untuk rasionya yaitu 1,03, maka rasio gross BC-nya aman karena lebih dari 1. Untuk net BC-nya juga lebih dari 1 aman. Selanjutnya untuk IRR-nya lebih dari 11% maka aman. Tapi untuk payback periodnya ini melambung sampai dengan 8,14 tahun. Maka daripada itu tidak layak di salah satu aspek saja. Maka daripada itu sensitif sekali ini di payback period. Maka kita juga bisa simpulkan bahwa untuk dibandingkan dengan beberapa aspek tadi masih dinilai layak. Selanjutnya kita hitung ya untuk indikator-indikatornya. Kondisi normal kita ambil dari sini, dari sheet sebelumnya sini. Untuk NPV-nya ini 106. Untuk sensitivitasnya turun
kita juga ambil dari sini, kita bandingkan semuanya, kita isikan semuanya. IRR nya pun kita juga ngambil dari sheet ini ya, IRR ini kita masukkan semua, kita bandingkan perubahan variabelnya ini dengan cara mengurangi antara kondisi normal dengan sensitivitas ini, bedanya berapa persen, turun berapa persen begitu. Selanjutnya untuk angka perubahannya ini, maka daripada itu angka perubahannya ini kondisi normal ini berarti tetap lebih besar daripada 0, lebih besar daripada 1, lebih besar daripada 2, lebih besar daripada 1 karena minimal net BC dan gross BC tadi ya. Selanjutnya untuk IR nya juga lebih besar daripada 11% ini. Selanjutnya untuk persenan perubahannya kita carikan dengan cara yaitu sama dengan kurung buka, itu dengan mengurangi antara persenan sensitivitasnya dikurangi dengan kondisi normal, kurung tutup dibagi dengan kondisi normal lagi, kita dapat melihat berapa persen sih ini, 88%. Ini sudah mepet sekali dengan 100% ya berarti ya. Selanjutnya kita akan mencari yaitu sensitivitasnya, yaitu dengan cara persenan perubahan tadi dibagi dengan sheet ini, yaitu pada sheet standar budidaya tanam ini dengan persenan 18%. Artinya apa? Artinya di setiap 1% perubahan itu akan merubah 4,90 NPV nya begitu, akan merubah 4,90 dari 88% ini. Tinggal kita kalikan saja, yaitu dengan cara itu dikalikan dengan persenan tadi gitu. Jadi setiap 1% biaya pendapatan yang berkurang tadi atau ya berkurang tadi, maka akan merubah sensitivitasnya sebanyak 0,98%. Begitu ya. Selanjutnya kita akan ringkas untuk interpretasinya, yaitu nih untuk kondisi normalnya. Untuk kondisi normalnya yaitu kriterianya layak jika lebih dari 0. Daripada itu ini layak semua. Tinggal ini tadi untuk payback periodnya, kita tinjau kembali untuk payback periodnya sama dengan rotasi dan penyusutan. Pada payback period 4,6 ini sensitivitasnya kita ambil dari sini ya, 8,14. Untuk perubahannya masing-masing variabel yaitu dengan kita ambil daripada sheet sensitivitas, yaitu perubahan ini, perubahannya. Oke, kita ambil perubahannya, maka untuk perubahannya adalah lebih besar, kecuali ini adalah lebih kecil gitu. Ini juga persenan perubahan tadi kita sudah hitung pada sheet sensitivitas. Selanjutnya untuk keputusan akhirnya ini juga adalah layak sama dengan ini ya, kita layak, kita ambil dari sheet sebelumnya tadi saja. Dan juga untuk penghitungan kita di sini untuk penghitungan nilai perubahannya itu tidak menggunakan what if, tetapi kita menggunakan sebuah rumus, yaitu dengan NPV masing-masing. Misalkan kriteria investasi, caranya adalah sama dengan kriteria investasi bagian NPV ini ya, C37 dikalikan dengan sheet standar budidaya tanam sheet 63, yaitu di persenannya tadi ini. Selanjutnya dibagi kurung buka kriteria investasi sama, yaitu NPV daripada kondisi normal
dikurangi dengan NPV kondisi sensitif ini tadi. Kita enter. Nah, maka karena 18% perubahan dari biaya produksi ini masih bisa ditolerir, maka jika kita mencari 20%-nya, ketika nanti kita 18% tadi masih bisa ditolerir, maka batasnya biaya produksi, batasnya jumlah produksinya itu naik, itu adalah 20%. Gitu. Berarti jika produksi skenario-nya turun 20%, maka usaha ini adalah tidak layak atau batas layaknya lah gitu. Jadi begitu untuk penjelasan pada kali ini. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila mungkin masih ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.